Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Nah, sekarang kita lihat komponen picu ya atau pulse generator pada sistem pengapian full elektronik ini. Nah, ini adalah salah satu komponen picu ya atau pulse generator ya yang digunakan pada sistem pengapian full elektronik. Ya, ini adalah tipe induktif ya, tipe induktif. Di sini ada magnet permanen. Kemudian di sini ada kumparan atau pick up coil. Kemudian di sini ada rotor. Ya. Rotor ini terhubung dengan poros distributor. Sehingga pada saat mesin hidup, maka rotor ini akan berputar. Nah, ya. Jadi medan magnet di sini tentu fungsinya sebagai penghasil medan magnet. Rotor ini berfungsi untuk mengubah kuat lemahnya medan magnet yang berasal dari magnet permanen ini terhadap pick up coil. Jadi jika medan magnet yang bekerja pada pick up coil ini naik dan turun kekuatannya, maka efeknya adalah terjadi tegangan pada terminal kumparan pick up coil ini. Ya, nah, apa output dari sistem komponen picu ini? Ya, kita lihat. Ya. Nah, ini adalah bagaimana bekerjanya generator pulsa tipe induktif. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa ini magnet permanen. Magnet permanen itu tentu memiliki medan magnet, begitu ya. Kemudian di sini adalah kumparan pick up coil. Nah, rotor ini berputar, gitu ya. Nah, berputarnya rotor ini ya, di mana ujung-ujung rotor ini ada, di mana pada rotor ini terdapat 4 ujung, ya, 4 ujung seperti roda gigi begitu ya. Ini 4 ujung ini. Nah, ujung-ujung ini pada saat berputar ya mendekati dan menjauhi inti dari pick up coil, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kuat medan magnet pada pick up coil. Ya, jadi ada pada posisi lemah, sedang, kuat. Ya. Nah, medan magnet yang bekerja pada pick up coil kuat pada saat gigi ini berdekatan, ya. Sedangkan pada saat gigi ini jauh, lemah posisi medan magnetnya. Nah, ya. Nah, kemudian tegangan outputnya di sini berupa tegangan AC. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada grafik ya yang menggambarkan densitas flux ya, menggambarkan densitas flux. Kita perhatikan ya, ini grafik ini ada animasinya begitu. Ini ada hubungannya dengan posisi rotor. Kita perhatikan ya. Pada saat rotor mendekat, nah itu ya, kita perhatikan di titik C ya. Kita perhatikan titik C ya. Dan kita perhatikan ujung rotor ini ya. Jadi kalau kita perhatikan pada saat rotor ini mendekat, maka densitas fluxnya itu pada posisi C atau posisi paling kuat. Jadi kerapatan medan magnet yang terjadi pada pick up coil itu maksimal. Ya, kita perhatikan lagi titik di sini, titik C. Ya, kita perhatikan juga ujung pada rotor.
ya. Nah, jika ujung rotor berdekatan, maka puncak. Di sini terjadi puncak densitas flux atau medan magnet, kerapatan medan magnet pada pick up coil itu maksimal. Kita lihat pada saat berjauhan, ya. Jadi saat jauh dengan inti, ya, ini posisinya lemah, ya. Nah, rendah pada posisinya. Jadi pada saat berjauhan, posisi densitasnya lemah atau berada di titik A. Titik A, gitu ya. Nah, titik A ini ditunjukkan pada gambar. Ini hanya satu garis, ya. Kita perhatikan. Nah, atau satu garis strip-strip, ya. Berarti posisinya di A. Posisi dua garis, posisinya di B, ya. Sedangkan posisi tiga garis, posisi di C. Jadi satu garis di sini menggambarkan densitasnya lemah, dua garis menyatakan densitasnya menengah, dan tiga garis menyatakan densitasnya kuat, ya, atau tinggi. Nah, ini hubungan antara jarak tumit pada rotor dengan densitas flux magnet. Sekarang kita perhatikan grafik di bawah ini, ya. Grafik di bawah ini menggambarkan sinyal tegangan yang dihasilkan oleh pick up coil. Ya, kita perhatikan secara perlahan-lahan, ya. Jadi tegangan ini 0, ya. Kita perhatikan dari sini. Di sini 0, ya. Tegangan 0 ini terjadi pada saat densitasnya tinggi, densitas fluxnya tinggi. Di sini 0, ya. Tegangannya justru 0 pada saat tumit dari rotor berdekatan dengan inti dari pick up coil. Nah, mengapa tegangannya 0? Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini, pada saat berdekatan ini, maka tegangan yang dihasilkan itu adalah tegangan perbatasan antara tegangan positif dan tegangan negatif. Jadi pada titik ini, ya, di mana ujung rotor itu berdekatan, sangat berdekatan dengan inti dari pick up coil, itu adalah titik di mana terjadinya perubahan tegangan dari positif ke negatif. Sehingga di situ 0 tegangannya. Kita perhatikan tegangan positif di sini, ya. Jadi yang grafiknya ke atas tegangan positif. Tegangan positif itu ternyata terjadi pada saat ujung ini mendekati pick up coil. Ya, kita perhatikan lagi. Pada saat ujung ini mendekati pick up coil, tegangannya positif. Sedangkan saat meninggalkan, ya, ini meninggalkan pick up coil, tegangannya negatif. Oke, jadi terjadi tegangan positif pada pick up coil pada saat ujung rotor mendekati pick up coil, dan terjadi tegangan negatif pada saat ujung rotor menjauhi pick up coil. Nah, grafik pada sebelah kiri ini menggambarkan terjadinya tegangan pada putaran rendah. Ya, ini terjadinya flux magnet pada putaran rendah. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan ini memperlihatkan tegangan yang terjadi pada pick up coil pada putaran tinggi. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan densitas flux yang terjadi pada saat putaran tinggi. Jadi kerapatan magnetnya, ya, itu relatif sama. Sedangkan tegangan yang dihasilkan pada putaran tinggi itu relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan pada putaran rendah. Mengapa pada putaran tinggi itu tegangan yang dihasilkan oleh pick up coil lebih tinggi? Ya, ini tidak lepas dari prinsip bekerjanya suatu generator, bahwa tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator berbanding lurus dengan kecepatan putaran rotor pada generator. Ya, artinya terjadinya pemotongan medan magnet oleh suatu kumparan itu terjadi semakin cepat. Ya, jadi semakin cepat terjadinya perpotongan medan magnet dengan kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, itu adalah prinsip dari suatu generator. Sekarang kita lihat ya bagaimana prinsip transistor ini on dan off. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa transistor ini on dan off terjadi akibat membuka dan menutupnya platina. Pada sistem pengapian full elektronik, transistor ini on dan off disebabkan oleh bekerjanya pick up coil atau generator pulsa, yang khususnya dalam animasi ini adalah jenis induktif. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi ini bekerja ya, menghasilkan sinyal tegangan. Tuh ya. Nah, sinyal tegangan inilah yang digunakan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor. Kita perhatikan ya, sinyal tegangan ini dan posisi transistor. Ya. Pada saat transistor posisinya on, ini positif. Ya. Jadi kita ulang. Jadi sinyal tegangan ini positif, transistornya on. Saat terjadi sinyal tegangan negatif yang bawah, maka off. Ya, kita perhatikan. Sinyal positif on. Sinyal negatif off. Ya. Sinyal negatif off. Nah, ya. Jadi kesimpulannya adalah jika generator pulsa ini menghasilkan sinyal tegangan ya, dalam hal ini positif, maka transistor akan on. Ya, kenapa kalau positif on? Nah, kita bisa lihat bahwa transistor ini adalah jenis NPN. Ya, tanda panahnya menuju keluar. Nah, transistor NPN ini akan bekerja apabila ada arus dari basis mengalir ke emitor. Maka transistor akan on. Nah, arus basis ini digambarkan dengan garis berwarna merah. Nah, ini ya. Jadi pada saat ada garis berwarna merah, transistornya on. Pada saat garis berwarna merah hilang, transistornya off. Jadi, garis merah pada basis ini menyatakan tegangannya positif. Ya. Pada saat tegangan negatif, garis merahnya hilang pada basis. Oke, jadi transistor ini akan bekerja pada saat ada sinyal positif yang masuk ke kaki basis. Dan transistor ini tidak bekerja atau off pada saat tidak ada sinyal positif. Ya, baik. Jadi ini adalah prinsip bekerjanya transistor akibat adanya sinyal dari generator pulsa.